Kalau masalah penjualan benar-benar turun drastis sih. Ya menurun lah, 50% gitu. Jauh merosot Pak, apalagi diperpanjang keadaan ini susah kayak gini sekarang kan. Nah, pada anak sekolah ini semuanya repot lah pokoknya. Turun drastis ya. Yang tadinya dagang cingur, gado-gado sekarang udah enggak. Jadi dagang kopi aja ngelayanin anak-anak Gojek gitu. Ini ya kalau gado-gado ya sebenarnya mau lanjutin, tapi kan langganan saya kan orang-orang kantor sini gitu. Nasi kan dulu dagang nasi juga, jadi orang-orang kantor nggak pada keluar, jadi pesen gitu. Kondisi lah sekarang kan lagi pandemik ini ya, ini biasa dipasang bangku, meja kan enggak, jadi otomatis orang nggak bisa makan di sini. Oh gitu. Pengaruh. Paling ada yang beli yang dibungkus gitu, banyak kan yang dibungkus. Terus sekarang udah ada peraturan baru, boleh tapi hanya cuma 20 menit. Jadi kayak pelanggan juga malah makin berkurang gitu. Harapan untuk pemerintah semoga PPKM-nya cepat berakhir, karena kan masyarakat kayak kita itu lebih membutuhkan gitu ya. Kalau bisa PPKM-nya jangan diteruskan lah, jangan dilanjutin. Gitu aja. Ya kalau dapat jangan diperpanjang lagi dah, dikasih kelonggaran sama pedagang-pedagang kaki lima atau apa ya kan, nah, dikasih kelonggaran gitu. Retail ya pasti sangat dalam ya, karena impact dari penutupan lebih kurang 1,5 bulan lalu membawa kekuatan dari teman-teman retail itu menurun sangat jauh, karena di masa-masa recovery kita dikejutkan dengan penutupan yang berjalan lebih kurang hampir 1,5 bulan, dan dilanjutkan dengan PPKM yang diizinkan dengan level 4 dan 3 pada minggu ini, itu juga tetap masih berdampak karena tidak bisa serta-merta pulih kembali. Penurunan omset pasti sangat drastis ya. Kalau selama pembukaan toko dilarang, ya pasti hampir mendekati nol. Sebagian besar teman-teman yang tidak buka tidak mendapatkan omset. Tetapi kalau kita lihat average nanti di kuartal ketiga ini, ya karena ada hampir 1,5 bulan, hampir efektif saya kira 2 bulan lah. Walaupun diizinkan sudah 2 minggu ini dibuka, tetapi dengan kunjungan yang masih sangat-sangat terbatas, ini omset bisa turun untuk produk yang non esensial bisa 30 sampai 70% saya kira di kuartal keempat ini gitu. Karena walaupun diizinkan dibuka, tidak bisa serta-merta pengunjung akan pulih seperti keadaan normal. Saya kira itu gitu. Kos-kos yang terbesar itu pasti kita akan efisiensi dan kita pangkas, yaitu merumahkan karyawan, menutup outlet lagi yang memang tidak bisa menjanjikan atau memang performanya sangat jelek, yang membebani perusahaan secara keseluruhan. Saya kira itu langkah-langkah memang efisiensi yang sering dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha khususnya di sektor retail gitu. Nah, dengan adanya dilonggarkan dari level 4 ke level 3, saya kira memang pasti akan membawa impact kepada kepercayaan untuk kita pulih ya, dengan adanya penurunan penyebaran virus ini pun membuat kita ada optimis untuk mulai recovery. Nah, hal yang lain, kalau ditanya sektor usaha apa yang paling terdampak,
hingga saat ini dapat kami katakan anggota kita yang masih belum bisa beroperasi sejak pandemi yang diumumkan di Maret tahun 2020, yaitu pasti mainan anak-anak, hiburan keluarga yang ada di pusat-pusat belanja, pusat-pusat kebugaran, bioskop yang masih on off dan dibatasin dengan terbatas. Saya kira itu sangat terdampak sekali. Kita nggak tahu gimana nasib teman-teman karena memang ada yang outletnya dari tahun lalu sampai sekarang ini belum bisa kembali operasi walaupun dengan pembatasan. Jadi ada yang memang tidak bisa beroperasi, apalagi kalau mainan anak-anak itu dibatasin oleh umur. Sampai sekarang pun walaupun dilonggarkan, ya anak-anak umur 12 tahun pun masih belum boleh mengunjungi pusat-pusat belanja. Jadi bagaimana mereka ingin melakukan aktivitas yang dengan konsumen yang tidak boleh mengunjungi pusat belanja tersebut. Ini sangat dilematis. Saya kira sangat prihatin atas usaha teman-teman yang memang sampai sekarang belum mendapatkan pelonggaran-pelonggaran untuk dimulai aktivitas usahanya. Sangat sulit bangkit, saya kira adalah yang ya kalau ditanya sektor usaha apa yang paling sulit bangkit, ya saya kira yang selama 1,5 tahun ini masih belum bisa beroperasi. Mereka harus memulai sesuatu yang saya kira seperti sesuatu yang baru. Ya itu, nah, tinggal teman-teman yang di sektor tersebut pasti harus bicara kembali bagaimana dengan pusat-pusat belanja. Apakah diberikan keringanan? Apakah diberikan satu kerjasama yang baik agar keramaian di dalam pusat belanja dengan kombinasi one stop shoppingnya dapat terjadi lagi. Jika kemudian pusat belanja bisa beroperasi secara normal seperti sebelum pandemi, saya kira sektor-sektor itu yang harus banyak bicara kepada teman-teman pengelola pusat belanja, bagaimana kelanjutan bisnisnya gitu. Kalau ditanya langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk menopang usaha di sektor kami, saya kira sudah banyak kita bicara. Tetapi kita sekali lagi melihat keterbatasan yang ada di pemerintah. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa meminta banyak. Yang paling kita inginkan adalah dengan suasana situasi yang saat ini sangat-sangat sulit, janganlah mengabaikan prokes dan menjaga kesehatan di antara kita semua, mulai dari diri kita. Nah, dengan adanya menjaga prokes, pemerintah menggalakkan vaksin, melaksanakan 3T dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini dapat kita lewatin dengan korban yang mungkin tidak terlalu banyak. Semoga sisa-sisa dengan yang tenaga yang ada teman-teman masih dapat bertahan. Kita sama-sama gotong royong, ikutin aturan yang sudah diberikan agar pandemi ini cepat berlalu. Saya kira kalau ngarepin bantuan ya sudah kami sampaikan, tetapi seperti yang saya katakan, keterbatasan pemerintah juga ada. Yang kita harapkan sebaiknya kita konsentrasi sama-sama gotong royong melewatin situasi masa sulit ini dengan bersama-sama menjaga prokes dan pandemi ini dapat menurun hingga kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya, tentunya berbagai stimulus diperlukan bagi dunia usaha karena adanya pemberlakuan PPKM. Jadi untuk segera memulihkan dan membangkitkan sektor-sektor usaha yang terkena dampak langsung diperlukan stimulus yang efektif ya untuk membantu mereka.
Namun tidak hanya stimulus fiskal ya berupa bantuan langsung kepada dunia usaha, tapi juga upaya-upaya yang terkait dengan kebijakan non fiskal ya, seperti kemudahan perizinan, kemudian juga upaya-upaya untuk menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dan berdaya saing seperti itu.